Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, gimana ibadah puasa hari ini? Lancar, alhamdulillah. Sudah ada yang batal? Belum. Oke, 3 tahun lalu. Tugas-tugasnya teman-teman sudah ada yang mengerjakan. Oh, untuk tugas mata kuliah yang ini belum ya? Untuk CSR sebenarnya sudah ada tugas ya? Sudah. Tugasnya apa? Hah? Oke, teman-teman sudah ada perkembangannya untuk perusahaan mana yang sudah dipilih? Belum ada. Oke, ada ada berapa perusahaan? Kalau dari Mbak Reni sama Mbak Tuti, perusahaan apa? Ya, apa perusahaannya apa? Satu udah gugur, terus? Oke, oke, belum tanyain. Kalau Mbak Mianda dan Mas Reza gimana? Mbak Mianda dan Mas Reza, apakah sudah ada perkembangan? Apa? Misal, Sinatur, oke. Itu Sampurna atau Sampurna ya? Oh Jarum, oke oke, nggak apa-apa. Nanti perkembangannya selalu diupdate ya saya. Jadi misal kayak nanti dari teman-teman apa namanya apa kan masih ada KITB, KITB sebenarnya. Tapi mereka apakah oh udah masuk ke list kalian? Oh ya wes. Oh ya wes, oke. Ya udah, oke. Berarti untuk mata kuliah hari ini adalah Corporate Social Responsibility. Apa itu corporate social responsibility? Teman-teman sudah saya jelaskan di awal pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan yang kedua ini adalah kita akan membedah tentang apa itu kebudayaan perusahaan. Kira-kira apa? Dari teman-teman, tidak usah buka handphone, tidak usah buka laptop, tapi yang dimaksud dengan kebudayaan perusahaan itu apa? Budaya perusahaan itu apa sih? Gitu. Coba mulai dari Mbak Reni. Oke, budaya perusahaan adalah kebiasaan perusahaan itu sendiri. Mbak Tuti, oke, nilai-nilai yang oke, oke, baik. Mbak Mianda, apa kira-kira? Kebiasaan? Hmm, dari perusahaan. Oke, Mas Reza. Oke, betul. Jadi apa namanya budaya perusahaan itu sangat melekat di dalam perusahaan itu sendiri. Misal, contohnya itu Google. Tahu Google? Google di ibaratnya di Jakarta. Sebenarnya pusatnya nggak di Jakarta. Jadi budaya budaya yang apa dicontohkan atau budaya yang ditimbulkan oleh Google itu adalah bagaimana membuat karyawannya itu merasa nyaman, merasa eh, tidak sedang bekerja. Bahkan tempat kerjanya itu dibuat senyaman mungkin seperti kafe, tempat nongkrong anak muda, terus apa namanya model coffee shop. Itu mereka membuat seperti itu karena apa? Karena mereka ingin memberikan apa namanya kenyamanan untuk karyawannya, sehingga dari kenyamanan, kepuasan karyawan menimbulkan apa? Ide-ide yang brilian. Jadi mahasiswa tidak merasa tertekan. Jadi budaya-budaya yang ditimbulkan itu apa namanya? Lebih tepatnya hal yang positif. Ada juga budaya perusahaan yang
tentunya kalau budaya itu adalah hal yang positif, tapi kadang orang melihatnya dari sisi negatif. Ketika budaya briefing di sebuah perusahaan, itu ada orang yang tidak suka briefing. Padahal briefing itu penting banget. Misal menanyakan tentang informasi di pagi hari untuk briefing tentang stok barang, tentang hasil penjualan, tentang apa namanya ya informasi apa yang bisa digali di pagi hari itu, atau informasi kemarin yang sudah didapatkan di-share di pagi hari, sehingga untuk hari ini tim leader bisa mengarahkan apa sebaiknya nih hari ini yang akan kita lakukan. Nah, briefing itu menjadi sebuah budaya di dalam perusahaan. Briefing, meeting, terus on time atau apel pagi, itu tuh menjadi culture atau budaya perusahaan. Nah, teman-teman ketika melihat budaya perusahaan yang seperti itu, tentunya teman-teman akan melihat berbeda ketika teman-teman mungkin akan studi exchange atau dapat scholarship di luar negeri. Nah, nanti kita akan bahas tentang perbedaan apa budaya perusahaan yang di Indonesia dengan yang di luar negeri. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, kebudayaan perusahaan dapat dipahami, ada beberapa yang bisa teman-teman lihat di sini, yaitu merupakan kebutuhan dan inspirasi dari anggota berupa aturan. Tadi yang disampaikan Mbak Tuti itu aturan atau tata tertib atau yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri tadi, ya kan? Terus yang kedua, penguatan budaya melindungi kebutuhan. Jadi budaya itu menjadi bisa melindungi kebutuhan yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya karyawan itu terlindungi dari budaya. Misal sebagai contoh karyawan yang telat. Tapi kan dengan aturan yang telat itu tidak akan mendapatkan misal semacam reward, atau yang selalu hadir on time atau sebelum waktu jam kerja itu akan mendapatkan reward. Nah, itu salah satunya adalah bagian dari kebutuhan. Terus selanjutnya masuk akal dan mempunyai coherent berupa aturan. Jadi itu semua budaya itu masuk akal ya, karena mempunyai aturan yang ada dalam perusahaan. Oke. Terus anggota dengan identitas dan berkelanjutan yang semuanya berlaku dalam organisasi. Jadi budaya ini semuanya berlaku dan berkelanjutan yang dilakukan secara kontinu terus-menerus. Jadi ini adalah budaya, gitu. Terus mempunyai keseimbangan nilai timbal balik. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan nilai timbal balik? Jadi yang dimaksud dengan nilai timbal balik adalah budaya itu mempunyai keseimbangan antara nilai timbal balik antara misal perusahaan dengan karyawannya. Tidak hanya memberikan tata tertib saja, tapi memberikan keuntungan terhadap karyawannya. Terus yang selanjutnya, mempunyai pola aturan yang tetap. Jadi aturannya tidak berubah-berubah. Aturan yang dibuat oleh perusahaan atau budaya yang ada di perusahaan itu tidak berubah-berubah. Kecuali ada budaya baru, tapi budaya lama pasti tidak akan berubah. Jadi itu akan selalu dipakai. Jadi pola aturannya tetap. Terus yang selanjutnya adanya struktur sosial. Nah, struktur sosial ini adalah level dari manajemen. Jadi dari ada office boy, terus ada tim sales, tim marketing, tim HRD, tim manajemen, general manager, terus direktur, itu ada level adanya struktur sosial. Atau yang lebih tepatnya ada atasan dan bawahan. Oke. Terus yang terakhir, kebudayaan sebagai komunikasi dalam bentuk simbol. Iya, budaya itu termasuk salah satu simbol sebagai kebudayaan yang melekat di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, itu semua menjadi salah satu teman-teman yang bisa dipahami apa itu adalah kebudayaan perusahaan. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini?
Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mata kuliah hari ini saya cukupkan. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Nanti kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.